Selamat siang, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal dalam perekonomian tertutup dan kebijakan fiskal dalam perekonomian terbuka. Perkenalkan, nama saya Dia Leontina dengan NIM 277511062. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal dalam perekonomian tertutup. Sebelumnya, perekonomian tertutup itu apa sih? Perekonomian tertutup merupakan di mana para pelakunya tidak melibatkan diri terhadap perdagangan internasional, jasa maupun modal dari negara lain. Dalam kegiatan transaksi pasar ini, para pelakunya terikat kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian kesepakatan tersebut ditetapkanlah harga jual dan harga beli dari pasar tersebut. Terdapat dua jenis sektor dalam perekonomian tertutup ini, yaitu yang pertama, perekonomian tertutup dengan dua sektor di mana para pelakunya itu perusahaan dan rumah tangga. Yang kedua, perekonomian tertutup dengan tiga sektor di mana para pelakunya perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Ekonomi yang mempertimbangkan dua sektor tersebut dapat ditulis secara matematis sebagai berikut. Y sama dengan C plus S dan S sama dengan I dengan keterangan Y itu pendapatan, C itu konsumsi, S itu tabungan, dan I sama dengan investasi. Berdasarkan persamaan tersebut, besaran pendapatan menentukan besarnya konsumsi dan tabungan. Ketika pendapatan meningkat, maka besarnya konsumsi dan pendapatan juga akan meningkat. Berdasarkan persamaan tersebut, untuk besaran konsumsi dapat dituliskan dalam suatu fungsi konsumsi sebagai berikut, yaitu C sama dengan A plus B Y dengan keterangan C itu konsumsi, A itu jumlah konsumsi yang harus dikeluarkan pada saat pendapatan 0, B itu tambahan konsumsi ketika memiliki besaran pendapat tertentu atau marginal propensity to consume atau disingkat MPC, dan Y sama dengan pendapatan. Selanjutnya, ini merupakan diagram flow dari perekonomian tertutup dengan dua sektor, di mana nilai keseluruhan produksi oleh perusahaan akan sama dengan nilai keseluruhan konsumsi rumah tangga. Produksi yang dilakukan oleh perusahaan akan menggunakan faktor produksi yang disediakan oleh sektor rumah tangga. Dengan faktor produksi ini, perusahaan dapat menghasilkan output. Karena sektor rumah tangga telah mau memberikan faktor produksinya kepada perusahaan sehingga berhak mendapatkan balas jasa. Perusahaan akan memberikan balas jasa berupa gaji atau upah, bunga, sewa, dan keuntungan. Sebagai balas jasa dari perusahaan ini menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Pendapatan ini semua dipergunakan untuk konsumsi hasil produksi perusahaan. Nah, bila produksi dari perusahaan mengalami kenaikan, maka konsumsi rumah tangga juga akan meningkat. Produksi meningkat akan menyebabkan pendapatan yang diterima rumah tangga akan meningkat juga. Karena faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan produksi berasal dari sektor rumah tangga, kenaikan pendapatan rumah tangga ini akan sama besar dengan kenaikan produksi. Karena sektor rumah tangga tidak melakukan penabungan, maka konsumsi rumah tangga akan meningkat sesuai dengan pendapatan. Dan itu semua dipergunakan untuk konsumsi hasil produksi, sehingga jumlah yang diproduksi perusahaan akan sama dengan jumlah konsumsi rumah tangga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perekonomian tertutup dengan tiga sektor. Hubungan rumah tangga produksi dengan pemerintah berupa hubungan untuk membayar pajak atas usaha yang dijalankan dan memenuhi segala birokrasi yang ada. Hubungan rumah tangga konsumsi dengan pemerintah adalah hubungan dalam hal membayar kewajiban atas faktor produksi dan pendapatan. Kewajiban tersebut berupa pajak baik langsung atau tidak langsung. Ekonomi tiga sektor juga dapat digambarkan secara matematis, di mana pendapatan nasional mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, tabungan, dan kebijakan pemerintah. Persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C plus I dan plus G. Dalam keterangannya, Y merupakan pendapatan, I merupakan investasi, G merupakan government atau pemerintah. Ketika pendapatan nasional meningkat, maka konsumsi investasi peran pemerintah juga meningkat. Peningkatan pendapatan nasional bisa saja dapat dilihat dari investasi dan konsumsi atau peran pemerintah yang terlalu mendominasi hal tersebut, tergantung penerapan di setiap negara. Perekonomian tiga sektor menggambarkan kondisi perekonomian dalam negeri dengan penamaan satu sektor baru dalam analisis ini.
tentunya terdapat peran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor. Pada hakikatnya juga mencoba melihat bagaimana peran pemerintah dalam perekonomian. Pada gambar siklus perekonomian tiga sektor di atas, sekilas tidak jauh berbeda dari gambar perekonomian dua sektor. Perbedaan perekonomian dua sektor dan tiga sektor adalah adanya sektor ketiga yang pemerintah, yaitu pemerintah. Keberadaan pemerintah itu tentu mempengaruhi interaksi antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya. Pada perekonomian tiga sektor, sebenarnya interaksi antar sektor rumah tangga dan perusahaan sebagaimana ditunjukkan oleh garis nomor 1 dan 2 tidak jauh berbeda dengan pembahasan interaksi pelaku ekonomi dua sektor. Rumah tangga tetap menjadi konsumen bagi perusahaan, sehingga rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Hal ini menyebabkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Posisi perusahaan juga masih sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan rumah tangga. Sektor rumah tangga harus memberikan balas jasa kepada rumah tangga seperti dalam bentuk gaji, upah, bunga, sewa, dan profit atau dividen, sehingga terjadi aliran pendapatan dari sektor perusahaan kepada sektor rumah tangga. Keberadaan peran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor menjadikan interaksi antara pelaku ekonomi menjadi lebih banyak. Setidaknya ada 4 garis arah interaksi antara pelaku ekonomi yang terjadi hanya dengan penambahan sektor pemerintah. Perhatikan gambar siklus perekonomian tiga sektor di atas. Pada garis 4 dan 5 menunjukkan pendapatan pemerintah, sedangkan aktivitas yang ditunjukkan garis 3 dan 6 merupakan pengeluaran pemerintah. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih ya kepada teman-teman. Jadi saya ingin melanjutkan gitu ya dari presentasi teman-teman gitu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang perekonomian terbuka. Jadi perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan juga impor dengan negara-negara lain di dunia ini gitu. Terus dalam perekonomian terbuka ini sebagian produksi dalam negeri diekspor ataupun dijual ke luar negeri, serta di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor ke negara-negara lain gitu teman-teman. Oke, jadi pelaku ekonomi dalam perekonomian terbuka itu dibagi menjadi 4 bagian gitu ya. Yang pertama ada rumah tangga, terus ada perusahaan atau produsen, terus ada pemerintah, dan juga yang terakhir ada perdagangan luar negeri dan kegiatan ekonomi. Dan untuk yang pertama yaitu rumah tangga. Jadi rumah tangga di sini adalah sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarganya begitu. Terus pandangan rumah tangga ini diperoleh dari sewa, terus upah, bunga, dan juga laba. Terus untuk peranan rumah tangga ini peranan rumah tangga konsumen itu ada 2. Jadi yang pertama, rumah tangga berperan sebagai pemasok atau faktor-faktor produksi ke part perusahaan gitu ya untuk kegiatan produksi. Terus untuk yang kedua itu ada rumah tangga itu berperan sebagai pemakai atau konsumen. Jadi sini barang dan juga jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, jadi lanjut untuk yang kedua gitu ya, itu ada kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi ini adalah usaha untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Terus ditinjau dari pemiliknya gitu ya. Perusahaan ini ada yang dimiliki oleh pemerintah dan ada pula yang dimiliki oleh swasta, baik milik perseorangan gitu ya maupun milik bersama. Jadi untuk peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi itu terbagi juga. Jadi yang pertama ada sebagai peran perusahaan itu sebagai produsen, yaitu di mana menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga keluarga.
domestik atau LN. Terus yang kedua ada nilai tukar atau bisa disebut dengan exchange rate gitu ya, depresiasi atau apresiasi. Dimana di sini GDP dengan memasukkan perdagangan yaitu LN, GDP sama dengan C plus I plus G plus NX, dimana C plus I plus G disebut permintaan domestik gitu. Terus di sini perekonomian 4 sektor, dimana seperti yang tertera di atas itu ya, bahwa interaksi antar pelaku ekonomi pada perekonomian 4 sektor ini mencakup interaksi antar pelaku ekonomi dalam negeri, ditambah juga dengan interaksi dengan dunia internasional gitu. Terus interaksi dengan sektor keempat ini gitu tergambar pada garis nomor 7 dan juga 8 dari diagram pelaku ekonomi 4 sektor, atau di sini itu circular flow diagram 4 sektor gitu. Oke, jadi untuk selanjutnya ya, di sini ada interaksi pelaku ekonomi rumah tangga ke luar negeri gitu atau internasional. Jadi pada garis nomor 7 yang tergambar di PowerPoint gitu ya, interaksi rumah tangga dengan luar negeri ini berupa pembayaran impor. Jadi bahasa penyederhanaan alurnya gitu ya, bahwa rumah tangga mengkonsumsi barang impor dari luar negeri. Terus barang impor tersebut harus dibayar oleh rumah tangga ya. Jadi hal itulah yang dilihat dari garis nomor 7, bahwa uang mengalir ke luar negeri sebagai pembayaran barang ataupun jasa impor gitu. Terus untuk yang kedua gitu ya, interaksi pelaku ekonomi internasional gitu. Terus pelaku ekonomi internasional ini ke perusahaan. Jadi untuk interaksi yang tergambar pada garis nomor 8, bahwa adanya hubungan antara dunia internasional dengan perusahaan dalam negeri. Jadi pada panah garis nomor 8 gitu ya, pada diagram pelaku ekonomi 4 sektor menunjukkan adanya aliran uang masuk ke masuk dari luar negeri ke dalam perusahaan dalam negeri gitu. Terus untuk pada kondisi ini juga perusahaan dalam negeri menjual barangnya ke luar negeri atau melakukan ekspor gitu. Terus untuk pihak luar negeri selanjutnya melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang diekspor perusahaan dalam negeri, sehingga